Selamat pagi teman-teman. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Mari saat ini kita mau menyatakan pada Tuhan bahwa Tuhan Engkau besar. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memandu kami. Mari kita muji Dia, kita katakan bahwa sebab Engkau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagu ini dari awal. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat, saya undang untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk datang ke gereja. Kami rindu untuk bertemu teman-teman kami. Tapi Tuhan, terima kasih karena meskipun keadaan situasi masih seperti ini, kami masih tetap bisa beribadah. Tuhan, kami rindu untuk menyatakan kebesaran-Mu. Kami rindu untuk mengandalkan-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Maka Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan mengikuti kehendak-Mu dalam berbagai mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman kita bangkit diri. Kita nyatakan bahwa Tuhanlah penolong kita. Dan kita umatnya, kita mau untuk mengabarkan Injilnya. Kita mau menyatakan kemuliaannya. Dan kita juga mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari teman-teman kita bersama-sama mengulangi lagu ini dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan, dialah Raja. Teman-teman, benar Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ia juga adalah Tuhan yang setia. Ia yang selalu memulihkan hidup kita. Maka marilah saat ini kita membalasnya dengan kesungguhan hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
ku bersyukur padamu selamanya. Mari teman-teman dengan kesungguhan hati, kita ulangi lagu ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera. Apa kabarnya semua? Semoga baik dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tetap sehat dan bersemangat. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau menolong kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya, dan berkatilah kami sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal atau nomor yang ke-46. Kita membaca 12 ayatnya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah.
pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan kaum muda khususnya pada hari ini yang kami kasihi, tema utama dari Mazmur 46 ini adalah muncul di dalam ayat pertama, yaitu Elohim lanu makaseh vaos. Artinya apa? Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Bahwa Allah adalah pribadi yang sanggup melindungi dan menjadi tempat perteduhan, memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, menarik sekali kata melindungi di sini, atau kata perlindungan disebutkan di situ, berasal dari istilah Ibrani makhaseh. Apa artinya? Artinya ada beberapa: tameng, benteng, tempat pengungsian, tempat untuk proteksi diri sendiri, dan yang menarik adalah seperti payung, di mana kita bisa berteduh dari hujan. Nah, saya teringat pengalaman ketika masih kecil sampai dengan remaja. Ketika musim hujan tiba, nah saya sangat suka membawa payung. Kemana-mana bawa payung. Sementara anak-anak lain mungkin tidak suka membawa payung atau malu membawa payung dan lebih suka bermain-main hujan, kehujanan. Saya justru sebaliknya. Saya selalu memastikan diri saya membawa payung dan bangga sekali dengan payung yang saya sayangi itu. Nah, setiap kali hujan tiba, maka saya siap untuk memakai payung saya. Payung yang panjang, tidak dilipat, payung yang berwarna hitam dan gagah. Nah, saudara sekalian, ketika hujan tiba, maka saya dengan bangga membuka payung itu. Dan dengan mantap, saya mulai melangkah, masuk menembus hujan sederas apapun. Tidak membuat saya takut. Justru saya rasa seru sekali dan merasa nyaman, aman di bawah perlindungan payung itu, dan membuat saya betah ada di sana. Nah, kalau hujan hanya sebentar, justru malah rasanya kecewa. Kok cuman sebentar begitu saja hujannya? Nah, saudara, mungkin setiap kita mempunyai pengalaman tersendiri bagaimana dapat merasakan rasa aman itu dan nyaman ketika berada di suatu tempat yang kita anggap itu perlindungan. Kita memakai itu untuk kita andalkan supaya itu dapat melindungi kita. Nah, demikian juga saudara-saudara sekalian, bangsa Israel, umat Allah pada masa itu, mereka merupakan umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang dikasihi Allah, dan Allah memberikan dirinya untuk melindungi mereka dengan sempurna, dan mereka bisa bersandar dengan teguh kepada Allah. Bersama Allah, berjalan bersama dengan Allah, maka mereka kuat. Elohim lanu makaseh vaos. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Tapi ketika meninggalkan Allah, maka yang terjadi adalah mereka bukan siapa-siapa, dan mereka lemah,
dan hancur. Pemazmur, yaitu yang menuliskan Mazmur 46 ini, menyatakan dengan penuh iman bahwa bangsa Israel dan umat manusia yang bersandar kepadanya, sesungguhnya mereka memiliki payung yang begitu besar dan teguh yang bisa diandalkan. Bukan hanya untuk melindungi mereka dari hujan, namun bahkan yang lebih dahsyat dan tidak terpikirkan, yang mengerikan sekalipun, mereka bisa kuat di bawah payung itu. Pemazmur mengatakan, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung itu bergoncang di dalam laut, dan tentunya itu tsunami, saudara sekalian. Lalu sekalipun ribu dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung bergelora, ya, bergoncang, bangsa-bangsa, sekarang manusia ini, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan bangkit, ribut, bergoncang, memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Saudara, ungkapan-ungkapan dahsyat, mengerikan, himpitan, serangan yang semacam itu, pemazmur tetap mengatakan Allah tidak pernah berubah. Dia adalah payung, dia pelindung yang dapat diandalkan. Ungkapan-ungkapan yang dahsyat semacam itu membuat umat Israel terjepit, terhimpit di dalam kesesakan. Bahkan mungkin mereka tidak yakin lagi untuk menjalani kehidupan ini. Namun di situ Allah menyatakan kekuatannya. Di dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-32, di sana jelas sekali berhubungan dengan Mazmur 46 ini. Umat Allah yang ada di Yerusalem, mereka berada di benteng perlindungan dan dikepung, sedang dikepung oleh tentara Asyur, negara superpower pada masa itu. Dan Raja Sanherib, Raja Asyur yang perkasa, menaklukkan begitu banyak kerajaan-kerajaan. Hari itu dia bangkit dan dia menghina, melecehkan, menista, menghujat nama Allah, melemahkan pasukan Israel. Dikatakan bahwa ia menulis surat hujatan-hujatan itu dan mengatakan, sebagaimana Allah bangsa-bangsa lain di negeri-negeri yang lain tidak dapat melepaskan dari bangsa Asyur dan dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia, raja pada masa itu, tidak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Nah, saudara-saudara sekalian, jelas pada saat itu suasana sangat mengerikan dan menjepit, menghimpit mereka. Jika kita ada di sana dan musuh begitu ganas, dahsyat, siap mengepung dan akan membunuh kita, saudara, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita sudah tidak bisa berpikir lagi dan kita begitu khawatir dan ketakutan dan tidak ada semangat lagi, saudara. Dari mana akan datang pertolonganku? Sepertinya Tuhan sudah tidak peduli dengan umatnya. Sepertinya doa-doa dinaikkan itu dicuekkan oleh Tuhan. Tuhan diam saja pada saat ia dibutuhkan. Pemazmur, di sini pemazmur indah sekali mencatat justru di tengah suasana yang mengerikan seperti itu, Raja Hizkia, Nabi Yesaya, pimpinan-pimpinan bangsa ini dan pimpinan rohani, mereka justru merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka menenangkan dirinya, mereka berdiam diri. Mereka memohon kepada Allah dan mereka hanya berkonsentrasi, Tuhan, kepadamu saja kami menyerahkan hidup kami dan bangsa ini. Saudara, luar biasa sekali. Di dalam catatan firman Tuhan 2 Tawarik 32 ayat 20 dan 21 dicatat, mereka, Raja Hizkia dan Yesaya itu berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirimkan malaikat untuk melenyapkan semua pahlawan gagah perkasa, yaitu orang-orang Asyur.
pemukanya, panglimanya yang ada di perkemahan orang Asyur itu, dan dikatakan mereka itu dengan malu kembali ke negerinya. Kemudian Raja Sanherib itu ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika memasuki rumah Allahnya. Nah, saudara sekalian, di tengah keheningan berdiamnya umat Allah, fokus mereka penuh hanya kepada Tuhan pada saat itu, maka Allah sekarang yang bertindak. Satu malaikat saja yang diutus oleh Allah hari itu membunuh 185.000 tentara yang perkasa dari bangsa Asyur. Musuh kalah, Allah menang, umatnya diselamatkan, peperangan dihentikan, dan damai sejahtera untuk orang yang percaya. Saudara-saudara, Korah sang pemazmur mengingat peristiwa yang indah ini. Dia menuliskan dengan jelas prinsip yang paling penting. Dikatakan di ayat yang ke-11 dan 12, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kita merenungkan kembali, kita berdiam diri, kita berfokus kepada Allah, dan hanya dengan itu kita bisa jernih sekali melihat bagaimana Allah berkarya dari masa lalu, terus berkarya sampai hari ini, dan bahkan pasti terus menerus di panjang hidup kita. Kesetiaannya, kasihnya tidak pernah berubah, perlindungannya, kekuatannya tetap sama dan diandalkan untuk anak-anaknya. Nah, saudara, marilah kita sekilas melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia perkasa, dialah kekuatan kita, dialah tempat perlindungan kita.
Nah, saudara sekalian, itulah Elohim lanu makhase waos. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Kita perlu berdiam diri di hadapan Allah. Kita mungkin sudah banyak waktu kita pakai untuk berbicara dan bertindak. Masa-masa pandemi ini justru kita semakin sibuk dengan banyak hal yang kita kerjakan. Mata kita, mulut kita, jari-jari kita, otak kita terus bekerja secara online. Dan kita sibuk sekali. Mungkin justru kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Waktu-waktu doa dengan Tuhan, merenungkan firman, membacanya, disiplin rohani, itu banyak yang terlewatkan. Karena banyak hal-hal yang menggoda kita dan mengalihkan, membiaskan pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dan kaum muda yang saya kasih hari ini, dengan berdiam diri, kita semakin mengenal Allah dan mengenali kehadirannya yang sangat jelas. Dengan tidak berdiam diri, sibuk sendiri, maka Allah yang hadir itu kita tidak merasakan dan menghayatinya. Hari ini kita beroleh kekuatan hanya dengan mulai berdiam diri, mulai berdoa, mulai membaca firman dan merenungkannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah dan aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan Allah semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub, Allahnya Israel, Allahnya saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Manajer. Kita mulai saja rapat ini. Saya persilakan Ibu Nadia untuk memaparkan isu yang pertama. Ya, baik Pak. Hari ini saya ingin mengusulkan untuk mengurangi tenaga kerja di perusahaan kita, Pak. Kalau melihat grafik pendapatan kita, itu bisa terlihat bahwa pendapatan perusahaan tidak sebanding dengan pengeluarannya, Pak. Jadi tindakan untuk mengurangi tenaga kerja ini itu dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, Pak. Kalau untuk nama-nama yang saya usulkan itu adalah Saudara Nathan, Jonet, dan Eric, Pak. Dikarenakan orang-orang tersebut kinerjanya semakin lama semakin menurun, Pak, kalau saya perhatikan. Saya kurang setuju dengan usulan tersebut untuk mengurangi tenaga kerja di perusahaan. Hal ini bisa berdampak baik ke perusahaan maupun juga ke karyawan. Apa tidak ada alternatif lain agar para karyawan tersebut masih bisa dipertahankan? Ya, sayangnya dengan kondisi pandemik seperti ini, saya harus setuju dengan Ibu Nadia, karena memang dengan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa karyawan, itu akan secara otomatis membawa turun ongkos kita untuk menggaji mereka. Iya, menurut saya kinerja karyawan yang disebutkan tersebut masih bagus ya untuk dipekerjakan. Saya justru mengusulkan Nathan. Karena menurut saya sejak pandemi ini kinerja pekerjaannya sendiri Nathan menurun sangat drastis. Kalau menurut observasi saya selama pandemik ini di perusahaan, saya melihat Saudara Jonet, Eric, dan Michael adalah orang-orang yang memang kinerjanya menurun drastis dari sebelum pandemik. Apakah Bapak Ibu Manajer ada yang keberatan dengan nama-nama yang saya usulkan? Saya setuju dengan Bapak. Sepertinya mereka tidak bisa dipertahankan lagi di kondisi yang seperti ini, Pak. Kalau saya sih setuju, Pak. Ya, baiklah kalau memang tidak ada cara lain, saya setuju dengan usulan tersebut untuk mengurangi karyawan. Saya juga setuju, tapi mungkin ada baiknya diberitahukan kepada karyawan
tentang alasan pemecatan mereka dengan cara baik-baik gitu. Iya, kalau begitu saya sendiri akan menyampaikan kepada mereka mengenai pemutusan hubungan kerja ini. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu Manajer. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waduh, si bos ngapain ya telepon ya? Tumben pagi gini telepon ya. Halo, pagi Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Oh iya, pagi Jonet. Apa kabarnya Jonet? Oh iya, baik Pak, baik Pak. Gimana Pak? Ini Jonet. Jadi kemarin saya dengan Bapak Ibu manajer dari company sudah ada meeting bulanan. Dan semenjak masa pandemi ini memang penjualan dari perusahaan kami sedang menurun drastis. Oleh karena itu saya dengan berat hati nih Jonet harus memberhentikan hubungan kerja dengan beberapa staff. Dan salah satu staffnya itu adalah Jonet. Maaf ya Jonet. Oh baik Pak, kalau begitu Pak. Iya, nanti uang pesangon dan uang masa kerja kamu akan Bapak kirim yang tahun ini. Iya baik Pak, terima kasih Pak atas kerjasamanya selama ini Pak. Saya Tetap semangat ya Jonet ya. Iya Pak, saya berharap dengan berat niat saya Pak di perusahaan ini, perusahaannya akan semakin maju ya Pak. Iya, terima kasih. Saya maaf sekali memang keadaan pandemi seperti ini sangat sulit untuk perusahaan kami. Baik. Terima kasih Jonet untuk waktunya ya. Iya, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, yo. Oke, kayaknya udah lengkap nih ya. Paling tinggal Jonet doang yang belum masuk. Ya udah, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas pertemuan yang boleh kami lakukan bersama di tempat ini. Ya mungkin kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi kami bersyukur atas teknologi yang Tuhan izinkan untuk kami gunakan pada hari ini, untuk dapat berrelasi, bersekutu bersama, membicarakan firman Tuhan, dan boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, pimpin kami, berikan kami hikmat, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, dan bukan hanya saja kami mengerti, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah waktu-waktu seperti ini kami tetap memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin. Oke, jadi sebenarnya bahan komsel kita tuh udah habis sih minggu lalu. Kemarin kita udah bahas, minggu lalu tuh udah bahas ya. Cuman minggu ini kita komsel, aku mau pakai waktu buat kita sharing-sharing aja lah. Kita ngobrol-ngobrol lah bro. Ya, udah lama juga kita nggak ketemu. Aku juga pengen dengar cerita kalian. Udah lama juga ya. Gimana nih kabar kalian, Brian, Ezra, Ahau, Jere, Andrew? Baik-baik saja kah? Aman? Ya. Ezra dulu deh. Ezra gimana Ezra? Gue mau dengar satu-satu ya. Ezra gimana Ezra? Aman. Baik-baik semuanya. Cuman nggak tahu nih yang lain nih. Oke. Ahau gimana Ahau? Apa ya? Ya, kantor juga nggak tahu banyak-banyak banget kerjaan. Bos juga jarang masuk kantor. Lembur juga jarang. Gaji sih paling. Gaji gue masih kecil banget. Jadi pengen naik gaji. Gaji ya. Oke, pengen naik gaji ya. Ya udahlah, kita gumulkan bersama ya. Nggak ada salahnya kita bergumul tentang gaji ya. Kita gumulkan bersama dan kita doakan Ahau ntar ya. Cuma jangan lupa Ahau, ntar kalau
naik gaji ya kita traktir kita lah ya. Oh, siap. Siap, mantap. Gimana Brian? Gimana Brian? Ketawa-ketawa nih. Gue aman sih. Aman. Mulus semuanya. Sip, mulus. Mantap kan. Jere gimana Jere? Aman sih, nggak ada kendali. Aman semua ya, aman terkendali semua. Ini beneran aman atau gimana ini? Apa sih kalian definisi aman tuh apa ya? Oke. Andro deh kalau gitu Andro. Gimana nih Andro? Biasa Andro banyak cerita nih. Wah, kalau gue ya kok. Kalau gue ini kebalikannya Ahau. Gue lagi pusing banget sekarang nih di kantor kok. Kerjaan numpuk semua, nggak selesai-selesai. Aduh, pala pusing deh pokoknya. Bentar. Tunggu. Gue denger-denger, kayaknya teman kita ada satu nih jadi pengangguran. Siapa ya? Waduh. Siapa? Ini beneran. Mulai lagi deh. Itu Siapa orangnya belum masuk Zoom. Parah banget, nggak di grup chat. Astaga. Parah banget. Nggak di grup chat, nggak di sini disindir terus. Ya ampun. Aku baru ngeh loh. Kalian ngomongin siapa? Aduh, nggak boleh gitu dong bro. Masa sih orang habis kehilangan pekerjaan tuh kalian malah diomongin sih? Kita dukung lah di dalam doa sebenarnya. Ya, janganlah kayak gitu. Nggak bagus buat persekutuan kita hari ini. Gitu ya. Ngomong-ngomong Jonet nih, dia mau masuk sebentar, gue admit dulu ya. Oke. Halo bro. Widih. Apa kabar? Halo Jonet. Halo Net. Halo bro, apa kabar? Akhirnya setelah ratusan purnama, lu datang juga. Iya Bray. Kenapa lu Net? Lu capek, lemes gitu? Kenapa pucat? Ini sakit lu? Sakit sih enggak sih kok, cuman ya capek aja. Kalau lagi kondisi gini kan banyak perusahaan yang ngurangin kerjaan ya. Ya salah satunya gue kena PHK. Jadi gue masih kecewa banget sih sama keadaan sekarang. Plus gue masih belum bisa terima kenyataan ini sih. Kecewa kenapa bro? Coba cerita sini. Gue sih belum tahu cerita lu sepenuhnya sih. Gimana nih? Boleh nggak? Boleh cerita dikit gak nih? Gimana? Ya gimana ya kecewa banget sih. Sekarang gue tuh lagi ngerasa nggak punya tujuan sih. Gue bingung gitu. Gue kayak tersesat. Tujuan hidup gue kemana sih abis gue dipecat ini? Dan gue juga ngerasa teman-teman gue yang lain tuh hidupnya enak-enak aja. Kayak Andro, kayak Brian, Ahau, ya, yang lainnya lah semua, hampir semua. Hidupnya santai aja gitu, masih damai-damai aja. Sedangkan gue kan, stres banget, banyak masalah, pusing deh, campur aduk pokoknya kok. Di titik ini gue ngerasa Tuhan tuh ninggalin gue kok. Ya, Net. Berat sih. Ya walaupun gue nggak bisa ngerasain apa yang lu rasain sepenuhnya. Cuman gue tahu pasti berat. Ya, lu pasti juga kecewa, lu juga pasti bingung. Cuman gini aja Net, kita tuh nggak tahu apa yang Tuhan rencanain ke depan. Termasuk buat hidup kamu. Juga buat hidup teman-teman kamu. Berada yang lain. Mereka mulus hari ini, ke depan terjadi. Gue bukan nyumpahin sih ya. Cuman maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kayak gitu. Ya, tetapi apa sih yang pengen Tuhan tunjukkan buat kamu Net hari ini? Dia pengen agar lu tetap berrelasi dengan dia. Lu harus kembali kepada dia. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tinggalin kamu. Dia nggak pernah ninggalin kamu. Dia sayang sama kamu. Justru terkadang kita diberikan hal seperti ini, kita nggak tahu. Dan ada rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Dia sayang sama lu. Nah, ngomong-ngomong untuk kita kembali berrelasi dengan Tuhan, ya, ini tema Natal kita tahun ini pas banget nih. Ngomong-ngomong soal ini ya, pas banget. Apa temanya? Temanya comeback. Ya, comeback agar kita kembali berrelasi dengan Tuhan. Jadi kira-kira temanya tentang itu ya. Mungkin di dalam kehidupan anak muda banyak masalah, banyak kegalauan yang tadi sudah kalian ceritakan. Mungkin juga ada yang nggak merasa punya masalah, tetapi sebenarnya mereka hidup di dalam masalah. Itu juga ya. Tapi comeback ini itu boleh mengingatkan kita agar kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang terbaik. Gitu. So, pas banget buat Jonet juga terkhususnya yang lagi galau. Ya Net ya, lu harus join ya Net. Pas banget nih temanya buat lu. Jadi lu harus join. Dan juga buat teman-teman yang lainnya yang mungkin kalian juga nggak sharing pergumulan kalian apa. Aku nggak tahu kalian mungkin mengalami pergumulan. Tapi biarlah tema Natal kita tahun ini boleh menguatkan kita dan menghibur kita. Kapan? Itu tanggal 20 Desember tahun 2020. Tahun ini ya 2020 ya. Oh iya, tahun ini 2020 ya. Jadi
join, jangan lupa tahun ini tanggal 20 Desember jam 10 pagi ya. Kalian harus hadir dan see you di situ ya, kita bisa ikut ibadah bersama di jam yang sama. Kira-kira begitu. Oke, kalau gitu mungkin semua udah cerita juga. Kita tutup dalam doa deh ya. Kita doa. Ada yang mau didoain? Buat Ya, Jonet aja kok. mungkin ya buat gua Jonet. kok Iya. dikasih kesabaran Oke. kali ya. Siap. Ya udah, oke deh. Kalau gitu kita doain Jonet ya. Yuk kita doa bersama yuk. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh mengalir terus dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas kasih setia Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa pada hari ini untuk Jonet di dalam pergumulan dia pekerjaan pada hari ini. Kami nggak mengerti ya Tuhan kenapa dia harus kehilangan pekerjaan. Kenapa dia harus mengalami hal-hal yang berat seperti ini. Bahkan dia sampai merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tapi pada hari ini hamba-Mu berdoa dan kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan Jonet dan Engkau mengasihi Jonet. Engkau berikan dia masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini kami mohon hikmat daripada Tuhan, memberikan kesabaran kepada Jonet ya Tuhan, agar dia boleh sungguh-sungguh melihat jalan yang terbaik yang telah Engkau sediakan, dan dia boleh sungguh-sungguh melihat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia pun boleh berjalan di dalamnya, dan dia tidak tersesat. Dia boleh kembali pulang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan ya, doa kami, berkatilah kehidupan setiap anak-anak muda pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin. Amin. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Jemaat diusahakan untuk duduk. Saat ini kita mau melangsungkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mentransfer atau mengumpulkannya terlebih dahulu. Mari kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, persembahan kita yang tulus dari hati kita. Karena kita juga mau untuk mendengar suara Tuhan, mengikuti kehendak-Nya dalam hidup kita. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus.
only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan, ini adalah persembahan kami yang tulus dari dalam hati kami. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu, dan juga mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tuntunlah kami selalu, supaya kami berjalan di dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur padamu. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyatakan bahwa Tuhan, kita percaya kepadamu. Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang setia. Ia juga adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Maka saat ini, marilah kita bersama-sama untuk mengandalkan Tuhan, mendengar suaranya, dan kita mau berdiam diri untuk mendengar suara Tuhan, mendengar kehendak Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan, kita percaya. Meskipun kita kadang tidak mengerti, tapi kita percaya kepada Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya kasih-Mu sertaku, percaya firman-Mu ya dan amin, melampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya firman-Mu ya dan amin, melampaui segala masalah, percaya padamu, percaya firman-Mu yang terjadi, melampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya firman-Mu ya dan amin, melampaui segala masalahku, percaya padamu, melampaui segala masalahku, percaya padamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita pergi, dan dimanapun kita berada, akan menjadi, pasti menjadi berkat di tangan Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita,
kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.